Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Kadriatul Nursy dari Universitas Andalas, program studi ilmu keperawatan kelompok A kelas 1A. Kali ini saya akan menampilkan sebuah video praktikum tentang pemeriksaan fisik secara head to toe. Selamat menyaksikan. Jadi, pemeriksaan fisik adalah proses medis yang harus dijalani saat diagnosis penyakit. Hasilnya dicatat dalam rekam medis yang digunakan untuk menegakkan diagnosis dan merencanakan perawatan lanjutan. Pemeriksaan fisik dilakukan secara sistematis, mulai dari bagian kepala hingga ke bagian kaki, atau yang disebut secara head to toe, yang dilakukan dengan 4 cara, yaitu ada inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi. Tujuan dari pemeriksaan fisik ini yaitu yang pertama, untuk mengumpulkan data dasar tentang kesehatan klien. Selanjutnya, untuk menambah, mengkonfirmasi, atau menyangkal data yang diperoleh dalam riwayat keperawatan. Lalu, untuk mengkonfirmasi dan mengidentifikasi diagnosis keperawatan, dan untuk membuat penilaian klinis tentang perubahan status kesehatan klien dan penata laksanaan, serta untuk mengevaluasi hasil fisiologis dari asuhan. Baik teman-teman, peralatan yang kita gunakan, yang pertama itu ada bengkok, seperti ini. Lalu ada reflex hammer, lalu ada penggaris, ada tuning spattle, ada senter, ada garpu tala, ada handscone steril, ada hand sanitizer, ada meteran, dan juga ada timbangan seperti ini. Serta kita juga memerlukan stetoskop seperti ini. Langkah-langkah yang harus kita lakukan pada pemeriksaan fisik ini, yang pertama yaitu ada tahap prainteraksi. Pada tahap prainteraksi ini, mahasiswa mampu menyebutkan identitas pasien, antara lain nama pasien, nomor rekam medis, dan nama ibu kandung dari pasien tersebut. Selanjutnya, mahasiswa mampu menyebutkan hal-hal yang termasuk dalam general consent. Lalu, mahasiswa mampu menyebutkan tujuan tindakan yang dilakukan, dan mahasiswa mampu menyebutkan hal-hal yang diperlukan dalam perlindungan privasi klien atau pasien, antara lain dalam pemasangan pembatasan pasien, misalnya pada pemasangan pinggiran pada kasur pasien, bila perlu siapkan restansi. Selanjutnya ada tahap orientasi. Pada tahap ini, mahasiswa melakukan kebersihan tangan, misalnya menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan langsung. Lalu mahasiswa mengucapkan salam seperti Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam. Lalu mahasiswa melakukan identifikasi pasien seperti menyebutkan nama-nama pasien, nama ibu kandung, lalu tempat tanggal lahir, nomor rekam medis, dan lainnya. Lalu mahasiswa menyiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk memeriksa pasien. Selanjutnya ada tahap kerja. Pada tahap ini, kita dekatkan alat-alat yang akan digunakan untuk memeriksa klien. Lalu kita lakukan mencuci tangan dengan 6 langkah yang telah diatur oleh WHO. Lalu kita memakai sarung tangan, memakai handscone, dan baru kita lakukan beberapa pemeriksaan. Yang pertama mulai dari pemeriksaan kepala. Pada pemeriksaan kepala terbagi atas beberapa. Yang pertama ada pemeriksaan secara umum, yaitu inspeksi. Inspeksi yaitu memperhatikan keadaan rambut atau kulit kepala. Lalu ada pemeriksaan secara palpasi, yaitu telusuri kulit rambut kepala mulai dari bagian depan hingga ke bagian belakang, termasuk bagian samping yang disebut sebagai fraktur, massa, dan nyeri. Selanjutnya kita memeriksa bagian mata. Pada tahap inspeksi, kesimetrisan mata kiri dan kanan atau palpebra, mata klien membuka atau menutup seperti ini, membuka atau menutup. Lalu oculomotorius, minta klien menggerakkan bola mata ke kiri, ke kanan, atau memutar bola mata seperti ini.
Lalu, pemeriksaan visus yaitu jarak 6 meter menutup salah satu mata secara bergantian. Seperti ini. Jaraknya 6 meter dengan kita, lalu seperti ini. Pemeriksaan dengan jarak 6 meter itu menggunakan Snellen chart. Seperti ini. Menutup salah satu bagian mata, baik mata kiri maupun mata kanan secara bergantian. Pada bagian mata, pemeriksaan selanjutnya yaitu secara palpasi, yaitu pemeriksaan konjungtiva, amnesis atau tidak, lalu pemeriksaan sklera, ikterik atau tidak, tekanan darah intraokuler, ada tahanan atau kekenyalan bola mata sama atau tidaknya. Yang ketiga ini kita memeriksa bagian telinga. Yang pertama ada anamnesa, yaitu telinga terasa penuh atau tidak, tinnitus, otor. Selanjutnya ada pemeriksaan fungsi pendengaran dengan cara ada secara sederhana, ada juga secara kualitatif. Secara sederhana ini kita uji arloji atau kita bisa berbisik kepada pasien. Lalu secara kualitatif, uji dengan garpu tala, uji Rin, uji Weber, dan uji Swabeck. Lalu ada pemeriksaan uji keseimbangan. Nah, ini dengan cara tes berjalan dengan satu garis, lalu tes berputar, dan tes Romberg. Selanjutnya ada pemeriksaan secara infeksi. Pemeriksaan secara infeksi ini kesimetrisan daun telinga, kelainan pada daun telinga, liang telinga yang terdapat serumer, secret, edema, lalu membran timpani yang menggunakan senter yang kita perlihatkan tadi, lalu utuh adalah saat terdapat pantulan putih yang mengkilat. Lalu pemeriksaan secara palpasi yaitu pemeriksaan daun telinga, terasa nyeri atau bengkak. Lalu pemeriksaan tulang mostoid, kita tanyakan juga kepada pasien apakah ketika kita memeriksa ada terasa nyeri atau bengkaknya. Lalu ada pemeriksaan pada hidung. Nah, pada pemeriksaan hidung ini fungsi and olfactoris, klien diminta menutup mata, diberikan sesuatu yang menyengat ke hidung, dan klien mendeskripsikan baunya. Nah, nanti ketika kita memeriksa pasien kita minta untuk menutup matanya, lalu kita baukan beberapa bau ke hidung pasien, dan kita minta pasien untuk menanyakan apakah bau yang terasa di hidung pasien. Lalu ada secara infeksi. Nah, pada secara infeksi ini kita memeriksa bentuk hidung pasien atau kavumnasi kesimetrisan antara kiri dan kanan dengan cahaya. Lalu kita perhatikan lubang dan mukosa hidung. Kita lihat secret atau adanya hiperemis atau polip. Lalu kita perhatikan juga septum nasinya. Selanjutnya ada tahap palpasi. Nah, pada tahap palpasi ini kita periksa bagian tulang hidung. Kita lihat apakah bagian tulang hidungnya bengkak atau udema atau nyeri ataupun fraktur. Nah, kita juga memeriksa bagian sinus paranasalis, yang mana kita periksa adalah sinus maxillaris, sinus temporalis, sinus ethmoidalis, dan sinus sphenoidalis. Pada bagian mulut, kita periksa secara infeksi. Nah, yang kita periksa yaitu bagian bibir. Kita lihat mukosa, sianosis, atau kering, atau pada bibir pasien itu terasa atau kita lihat pecah-pecah. Lalu kita periksa juga gigi dan gusi. Kita lihat caries atau gigi palsu, stomatitis, baik berlubang atau giginya tuh utuh gitu. Selanjutnya kita lihat juga lidah, apakah lidahnya berbecak putih atau kotor atau spanatitis atau ada celah-celah pada lidahnya. Lalu kita lihat sensasi rasa pada lidah. Ketika kita menyuruh dia apakah ini terasa manis, asin, asam, atau pahit, apakah lidahnya masih berfungsi. Selanjutnya pemeriksaan pada leher. Pada bagian leher ini kita memeriksa secara infeksi dan palpasi. Nah, pada cara tahap infeksi kita lihat bentuk leher, pembesaran kelenjar tiroid, kaku atau kuduk gitu. Kita lihat kuduknya. Lalu pemeriksaan secara palpasi kita lihat 3, ada kelenjar getah bening, kelenjar tiroid, dan GVP, yang mana arti dari GVP itu adalah jugularis vena pressure.
Kita juga memeriksa pada bagian torak yang mana terdapat paru, jantung, dan payudara kita. Kita juga memeriksa abdomen, lalu kita periksa juga ekstremitas atas dan bawah secara infeksi dan palpasi. Kita juga melakukan pemeriksaan fisik genitalia, yang mana kita periksa baik pada wanita maupun pada pria. Tahap yang terakhir yaitu tahap terminasi. Pada tahap ini, perawat membuat kontrak selanjutnya bersama klien, lalu perawat mendokumentasikan hasil pengkajiannya tadi pada buku dokumentasi. Selanjutnya, perawat mengucapkan terima kasih kepada klien atas kerjasamanya dan kembali meninggalkan ruangan pasien dengan mengucapkan salam seperti Assalamualaikum, terima kasih Bapak atas kerjasamanya, selamat pagi. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton video saya hingga akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian maupun pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.